Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih yang berada di sini maupun yang berada di rumah. Puji Tuhan kalau saat ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam masa-masa pandemik ini, itu adalah satu anugerah kemurahan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, walaupun kita berada di rumah, walaupun kita ada di sini, mari kita sama-sama dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang memuji menyembah, boleh menaikkan pujian penyembahan yang tertinggi kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kalau sampai detik ini kami bisa datang memuji menyembah Engkau. Kami sadar Tuhan, semuanya itu karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau dan menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan kami mau mendapatkan firman yang hidup. Karena firman mulai yang menghidupkan kami dan memampukan kami bisa melewati setiap badai hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini. Dan kami percaya Roh Kudus pengurapan-Mu turun bagi kami semuanya. Sehingga jiwa-jiwa boleh merasakan dan menikmati Engkau. Jiwa-jiwa boleh mengalami Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas menyadari Yesus, Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban semua yang bernafas, oh yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Mari umat Tuhan nyanyikan dengan segenap hati-Mu. Soraklah bagi Dia pujian.
kudus mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Kasih Engkau Tuhan, tiada janji setia. Kami yakin, seyakin-yakinnya, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Janji dan bersoraklah bagi Dia. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami bersuka padamu. Samanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami yakin Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan Raja di atas segala raja. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi, naikkan pujian penyembahan. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah, menguatkan, membangkitkan iman kami. Karena ketika pujian penyembahan kami naikkan, maka setiap peperangan akan kami menangkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangkitkan roh kami, biar kami tetap teguh, tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuji Engkau dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Walaupun langit dan bumi akan berlalu, bulan-bulan tidak bercahaya lagi, tapi hanya satu yang tetap, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikan dengan segenap hatimu, yang membangkitkan iman kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti. Amin. Shalala. Mari angkat kedua tanganmu, katakan aku cinta Yesus. Cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Shalala. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit. Ini kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Ya, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Shalala. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Biar semakin bertambah-tambah cinta kami kepadamu Tuhan. Semakin hari, semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kecintaan kami kepadamu. Mari sama-sama ikuti gerakan kami ya Bapak Ibu. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan amin, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Hawa dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, amin.
Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab hidup ini hanya karena percaya, bukan karena melihat. Dan pengharapan itu selalu ada di dalamnya Tuhan. Dan kami mau selalu berkata bahwa kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin, amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Ku hidup karena percaya, Dia yang berjanji setia, dan pengharapan itu selalu ada di dalam Tuhan. Yes, selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari umat Tuhan boleh bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari umat Tuhan yang berada di sini dan berada di rumah, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman katakan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Iman kami bersama
sepakat kami menerima kemenangan. Yes. Kemenangan darimu. Dengan seyakin-yakin dia katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menghadapi. Aku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima kemenangan darimu. Terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, Engkau yang memberikan kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat, orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh iman dan percaya akan Engkau Tuhan. Terimalah segala nyanyian pujian yang telah kami persembahkan kepadamu. Biarlah ini menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu. Menjadi bagian daripada ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Engkau hadir di dalam puji-pujian. Pujian yang memberi kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan kelepasan, sukacita yang datang daripadamu. Tuhan, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada pribadi lepas pribadi kami yang hadir, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing saat ini ya Tuhan. Engkau tahu kami rindu akan firman-Mu, haus akan firman-Mu. Dan oh Tuhan, Engkau akan mengenyangkan, memuaskan, menyegarkan lewat firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menjawab kebutuhan rohani kami di tengah-tengah kondisi zaman sekarang ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, biar apa yang hamba boleh sampaikan, semua kami yang mendengar dapat mengerti, memahami, dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, pada hari ini kita kembali lagi mengadakan ibadah raya. Ya, saudara-saudara baik yang ada di tempat ini, di gereja atau juga ya saudara yang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini judulnya adalah menghadapi tantangan zaman yang diambilkan dari surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 23 kita akan membaca bersama-sama. Di sini judulnya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Puji Tuhan, ayat 17 pasal 1 surat Yudas.
2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yudas ini ditulis oleh Yudas saudara Yesus. Jadi bukan Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot murid Yesus ya, yang awalnya baik tetapi pertengahan pengiringannya kepada Yesus motivasinya mulai melenceng dan akhir hidupnya menjadi pengkhianat dan kemudian bunuh diri. Dan Tuhan berkata, anak binasa lebih baik dulu tidak pernah lahir daripada lahir lalu menjadi pengkhianat. Saudara, surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas saudaranya Yesus. Nah, kemudian penerima daripada surat ini saudara-saudara, yaitu orang-orang Kristen yang setia. Oke, diklik ya. Orang-orang Kristen yang setia kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih oleh Allah Bapa dan yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Itu dicatat di dalam pasal 1 ayat 1 ya. Jadi saudara-saudara, ini ditujukan orang-orang Kristen yang setia, orang-orang Kristen yang dikasihi oleh Bapa, ya, yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Luar biasa. Dan saudara-saudara, surat Yudas ini ditulis sebagai respon terhadap persoalan yang genting yang terjadi di jemaat. Ya, persoalan apa saudara? Yaitu adanya pengajar-pengajar yang sesat yang menyusup di dalam jemaat. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang telah menyusup ke dalam jemaat, kemudian mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah demi kesenangan sendiri. Itu dicatat di dalam pasal 1 ayat yang keempat ya. Saudara, jadi penyesat-penyesat ini saudara, mereka memahami dan mengajarkan kebebasan Kristiani secara keliru ya, yaitu mereka memakai kebebasan anugerah Allah yang diberikan kepada mereka untuk kenikmatan daging ya, untuk hidup di dalam kehidupan yang liar. Saudara, atau dengan kata lain, mereka ini penganut paham anugerah yang overdosis ya. Artinya begini, orang ini merasa bahwa sudah diselamatkan oleh Yesus karena percaya kepada Yesus. Berarti menjadi orang yang bebas. Ya saudara, dan kebebasannya ini kemudian disalahgunakan untuk berbuat dosa. Ya, karena sudah dibebaskan dari dosa, lalu mereka merasa wah, bisa melakukan kehidupan secara liar, mau mabuk, mau membuat perbuatan yang cabul, mau pesta pora, makan minum secara liar, ya saudara, enggak apa-apa. Yang penting percaya Yesus, dapat anugerah Yesus, ya selamat, saudara. Nah, inilah orang-orang yang nyusup di jemaat yang dituliskan di dalam surat Yudas ini. Jadi ada pengajar sesat ya, saudara, yang mengajarkan tentang anugerah yang overdosis ya, bahwa mereka sudah diberi anugerah lalu mereka bebas untuk melakukan apa saja sebab sudah selamat. Saudara, inilah penyesat-penyesat
yang memahami dan mengajarkan kebebasan Kristiani secara keliru. Nah, saudara, dan mereka hidup di dalam daging. Apa maksud di dalam daging? Ya kalau di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dikatakan perbuatan daging itu yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan seperti yang kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Saudara, jadi penyesat-penyesat ini mengajarkan ya karena sudah menjadi Kristen, sudah diselamatkan, sudah dibebaskan ya dari belenggu dosa, lalu mereka menyalahgunakan kebebasannya untuk hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging. Nah, ini yang terjadi saudara di jemaat yang dituliskan di surat Yudas ini. Nah, kemudian saudara selain itu ya di sana ada orang-orang yang suka mengejek. Oke, klik lagi. Saudara, di dalam ayat 18 dari ayat yang kita baca tadi dikatakan menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, saudara, selain penyesat-penyesat yang menyusup, lalu juga orang-orang yang suka mengejek. Ya, saudara, ini orang-orang yang suka mengolok-olok, yang suka mengejek-ejek. Ya, saudara. Nah, saudara, mengapa mereka mengejek? Oke, tolong diklik ya. Saudara, mengapa mereka mengejek? Ya, karena mereka sombong. Ya. Orang-orang yang suka mengejek ini adalah orang-orang yang sombong, saudara. Ya, biasa orang yang sombong itu biasanya kan suka merendahkan orang lain, suka mengolok-olok, suka mengejek. Ya, demikian juga jemaat Tuhan yang ditulis di dalam surat Yudas ini mereka diejek, mereka diolok. Ya, saudara, yang mengejek ini orang sombong. Orang mengejek bisa juga karena iri hati. Ya, orang mengejek juga bisa karena memang pikirannya sesat atau memiliki ya atau sesat pikir, saudara. Itu sebab kemudian dia suka mengejek. Dan jemaat yang ada pada zaman surat Yudas ini tulis, saudara, mereka orang-orang yang diejek, diolok-olok dan sebagainya. Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah kamu kalau karena aku kamu diolok, ya, kamu dianiaya. Upahmu besar di sorga, sebab demikian juga para nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan, ya diejek misalnya di dalam kalau zaman sekarang ini saudara munculnya teori Darwin ya. Teori Darwin itu kan teori yang mengajarkan bahwa manusia itu asal usulnya dari kera, dari monyet. Ya, itu sebenarnya untuk mengejek kitab suci. Sebab kitab suci atau Alkitab mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, Allah menciptakan mereka dari tanah liat. Ya, saudara, lalu dihembus dengan napas Allah dan menjadilah makhluk hidup seperti kita sekarang ini. Saudara, lalu muncul teori Darwin ini untuk mengejek bahwa Alkitab itu tidak benar, Alkitab itu salah, ya dan sebagainya. Tapi saudara, teori Darwin sampai hari ini tidak ada pembuktian yang akurat, ya, sehingga tidak bisa dipercaya. Saya pernah membaca bukunya Profesor Stanley Heath, ya, pendiri STT yang ada di Bandung. Dia katakan, guru Kristen yang percaya teori Darwin adalah guru Kristen yang menyangkal Tuhan. Guru Kristen yang mengajarkan bahwa teori Darwin adalah benar adalah guru Kristen yang mengkhianati Tuhan. Saudara-saudara, itu tulisan disampaikan oleh Profesor ya Stanley Heath yang sudah almarhum, tapi dia pendiri STT yang ada di Bandung yang terkenal sampai hari ini. Saudara, karena teori Darwin ini saudara tidak sesuai dengan kitab suci dan teori Darwin tidak ada pembuktian yang akurat. Nah,
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya teori ini untuk mengejek orang Kristen, ya. Tetapi saudara-saudara, Alkitab adalah firman Allah yang tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap seperti ini. Kemudian juga firman Tuhan diejek sebagai kitab yang ketinggalan zaman, tidak relevan di era milenial ini. Karena apa? Karena tidak mau mengakui perkawinan sesama jenis. Nah, ya. Karena saudara-saudara, Alkitab tidak mengakui perkawinan sesama jenis. Ya, Alkitab mengatakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dengan perempuan, lalu keduanya menjadi satu daging. Dan apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saudara-saudara, jadi Alkitab itu hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, ya. Saudara-saudara, kalau zaman sekarang ini kan laki-laki dengan laki-laki, ya, saudara, homo, kemudian perempuan dengan perempuan, lesbi. Nah, di negara-negara barat ada beberapa, saudara, mereka sudah dilegalkan oleh negara. Tapi kita bersyukur untuk Indonesia. Saya percaya pemerintah Indonesia dan agama-agama yang ada di Indonesia pasti akan menolak, saudara-saudara, menolak perkawinan secara sesama jenis. Nah, saudara-saudara, kitab suci yang tidak mau mengakui dianggap melanggar HAM. Ini kacau sekali. Nah, saudara-saudara, demikian juga salib dianggap setan. Di dalamnya ada jin kafir. Ini satu ejekan, padahal Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8, ya, berita tentang salib adalah kekuatan bagi orang yang binasa, ya, berita tentang salib bagi orang yang menuju kepada kebinasaan adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, berita tentang salib adalah kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara, demikian juga kitabnya orang suci diejek sebagai kitab yang palsu, yang sudah diubah-ubah. Ya, saudara-saudara, firman Allah ini tidak berubah. Memang diterjemahkan di berbagai bahasa di dunia ini, saudara. Dan firman Allah ini masih eksis sampai hari ini. Dan bahkan oleh karena firman Allah ini sudah merubah jutaan dan miliatan manusia menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu apalagi yang diajak, ya, kita diajak kopar, kapir dan sebagainya. Ya, puji nama Tuhan, saudara, kita tidak perlu, ya, sakit hati. Dan kita juga tidak perlu kaget. Mengapa? Karena sudah dituliskan oleh Alkitab, menjelang akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau di Jawa ini biasanya diejek, diancam, wah, kamu melok Tuhan Yesus, nanti kalau mati dipertenteng. Ya, padahal kalau orang Kristen mati enggak dipertenteng. Didandani yang bagus, dibersihin, lalu dikasih baju, di make up, ya, yang perempuan, ya. Saudara, kadang-kadang jenazahnya lebih cantik daripada waktu dia masih hidup, ya. Lalu ditaruh di peti, pokoknya sangat manusiawi, ya. Saudara, puji nama Tuhan. Lalu sekarang bagaimana sikap kita menghadapi tantangan zaman ini? Saudara-saudara, di dalam ayat 17, ya, saya akan membaca ulang. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ayat ini mengajarkan kita di dalam menghadapi tantangan zaman, kita harus selalu ingat akan firman Allah. Ayat ini mengatakan, ingatlah apa yang telah diajarkan, ya, atau dikatakan oleh kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul-rasul mengatakan apa? Rasul-rasul mengatakan firman Tuhan, mengajarkan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus. Saudara, jadi ini cara bagaimana menghadapi kondisi zaman, menghadapi tantangan zaman, ya, menghadapi segala macam serangan-serangan yang ditujukan kepada iman Kristen, yaitu selalu ingat
akan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kitab Yakobus ya, pasal yang pertama ayat yang ke-25 mengatakan, saudara, betapa pentingnya kita meneliti firman Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ya, hukum yang sempurna inilah firman Tuhan. Ya, Alkitab ini adalah firman Allah, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, saudara-saudara, dan yang ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan itu kalau kita teliti, ya, firman Tuhan kita gali, kita pelajari, firman ini yang memerdekakan orang, ya. Firman ini yang membebaskan kita. Firman inilah yang memberi pencerahan di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam kehidupan, ya. Dan kalau kita tekun di dalamnya untuk belajar, untuk mendengar, ya. Saudara, mendengar bukan untuk melupakannya, tapi ayat ini mengatakan melakukannya, maka ia akan bahagia oleh perbuatannya. Tuhan Yesus berkata di dalam khotbahnya di bukit, di akhir khotbahnya dia berkata, berbahagialah orang yang mendengar perkataanku serta melakukannya. Orang itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Rumah itu ditendang banjir, ditendang angin, tapi rumah itu tidak roboh sebab pondasinya kuat. Itulah orang yang mendengar perkataan Tuhan serta melakukannya. Dia orang yang bijaksana dan dia adalah orang yang berbahagia. Puji nama Tuhan, itu sebabnya Alkitab katakan, ingatlah akan firman Tuhan. Berarti ingatan kita harus diisi terus dengan firman Allah di dalam menghadapi kondisi zaman. Ya, saudara, daripada kita isi dengan kofat kapit terus, ya, lebih baik kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Puji nama Tuhan. Saudara, ini alasan mengapa di dalam menghadapi kondisi zaman ini kita harus mengisi atau mengingat terus akan firman Allah. Sebab firman Allah itu menyegarkan jiwa, mengenyangkan jiwa, ya, seperti lemak dan sumsum bagi jiwa, itulah firman Allah. Saudara, manusia itu perlu firman, ya, karena firman itu makanan rohani bagi kita semua. Yesus katakan manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Lalu Alkitab juga mengatakan peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, jadi kalau kita selalu mengingat firman, merenungkan firman, firman ini menjadikan kita menjadi orang yang berhikmat, ya, menjadikan kita orang yang teguh, artinya kuat iman kita di tengah-tengah goncangan-goncangan zaman. Lalu di dalam Mazmur pasal 37 ayat 31 mengatakan, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ini luar biasa. Kalau firman Tuhan tersimpan di dalam hati kita, saudara, maka langkah hidup kita tidak goyah, ya. Kita tetap tegar, kita tetap kuat di dalam menghadapi segala situasi apapun. Dan kemudian saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, ya, ini manfaat daripada firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran, ya, sehingga kita diperlengkapi menjadi manusia-manusia Allah, ya, untuk melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan, salah satu manfaat firman Tuhan di sini katakan selain untuk mengajar, kemudian untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman itu bagaikan cermin, ya. Saya percaya saudara-saudara yang ikut ibadah
saat ini pasti tadi sudah mandi ya, dan kemudian bercermin ya untuk melihat dirinya sendiri ya, apa yang kurang waktu bersisir, apa yang kurang pada waktu berdandan, saudara. Nah, firman Tuhan itu bagaikan cermin ya, di mana cermin itu sudah berfungsi untuk memperlihatkan diri kita sendiri, kekurangan, kelebihan kita. Saudara, firman Tuhan itu sebabnya di sini katakan untuk menyatakan kesalahan. Semakin kita menggali firman Tuhan, semakin dalam, semakin kita merasa ya, saudara, banyak kekurangan, banyak kesalahan yang perlu dibenahi. Dan sekaligus di sini dikatakan firman itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Ya, saudara, lalu mendidik orang di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudaranya dikasih Tuhan, di dalam menghadapi kondisi zaman seperti sekarang ini, Alkitab katakan ingatlah apa yang dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita, yaitu firman Allah, supaya kita ingat, kita renungkan, saudara, ya, di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga firman itu memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian yang kedua, saudara, langkah apa ya untuk kita menghadapi tantangan zaman ini, yaitu membangun diri di atas dasar iman yang paling suci. Itu dicatat di dalam ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Ayat ini mengatakan, saudara, bahwa kita harus membangun iman kita di atas dasar yang paling suci. Dasar iman kita dibangun atas Yesus Kristus. Yesus yang mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Ya, Yesus yang di kayu salib menanggung kutuk kita, menanggung hukuman kita, menanggung semua kesalahan kita. Karena kasihnya Kristus rela mati di kayu salib, saudara, untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Lalu dia dikuburkan, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke sorga 40 hari kemudian. Dan di sorga dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Ya, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Ya, nanti tanggal 21. Hari Kamis, saudara, ya, hari di mana Yesus setelah bangkit, dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, sehingga murid-muridnya benar-benar yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bukan hantu, ya, dan kebangkitannya bukan dongeng, tetapi realita sudah merupakan kenyataan sejarah. Dan saksinya begitu banyak. Lalu kemudian dia naik ke surga. Dan di surga Alkitab katakan dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan, itu sebabnya iman kita harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Jangan atas dasar yang lain, tetapi atas dasar Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus sudah mengasihi kita, Yesus sudah berkorban bagi kita, Yesus sudah bangkit dari kematian, dan kebangkitannya mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan kebangkitannya membedakan Yesus dengan semua pemimpin-pemimpin atau pendiri-pendiri agama yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan, lalu iman yang sejati itu memampukan kita untuk terus bertumbuh selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, jadi iman kita harus dibangun. Alkitab katakan iman itu timbul dari mendengar firman Kristus. Saudara-saudara, hidup di zaman seperti sekarang ini, kita perlu iman yang kuat. Ya, kita perlu iman yang teguh dan iman yang tidak tergoyahkan, dibangun di atas dasar Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit dan Kristus yang naik ke surga dan Kristus yang akan datang kembali ke dalam dunia untuk menjemput gerejanya
orang-orang yang percaya. Nah, kemudian yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi tantangan zaman ini? Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga adalah berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Ya, berdoa dalam Roh Kudus itu maksudnya adalah bila kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Yesus, maka kuasa Roh Kudus akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan ya. Jadi bukan doa yang menuruti hawa nafsu, melainkan doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab di dalam suratan Yakobus dikatakan, kamu sudah berdoa tetapi doamu gak dijawab oleh Tuhan. Karena apa yang kamu minta, ya kamu minta seturut hawa nafsumu, bukan seturut kehendak Tuhan. Ya. Kemudian Yakobus dikatakan juga, ya kamu minta tapi kamu bimbang. Ya. Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Dan orang yang mendua hati, orang yang bimbang, tidak tenang hidupnya dan doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara di dalam ayat ini ya mengajarkan kepada kita semua bagaimana menghadapi tantangan zaman. Berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saya percaya kalau Tuhan izinkan ya, saudara-saudara ada wabah yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia dan masih sampai hari ini. Saudara-saudara, semua yang diizinkan Tuhan itu pasti ada rencana Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan, saudara-saudara yang indah bagi umatnya. Ya, saudara-saudara, dan tentu Tuhan mau supaya umatnya banyak berdoa, umatnya banyak menserahkan diri kepada Tuhan, supaya umatnya mempersandarkan diri, berharap bersandar kepada Tuhan yang menjadi sandaran mutlak dan yang sangat bisa dipercaya. Puji nama Tuhan, karena saya percaya kalau kita banyak berdoa, ya, Roh Kudus akan mengurapi saudara. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita banyak berdoa, ya, dan doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan saudara banyak berdoa, engkau mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Dengan banyak berdoa, apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara yang saudara tidak bisa kerjakan, ya, Tuhan sanggup mengerjakan. Karena doa itu satu komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kemudian yang keempat, ya, bagaimana kita menghadapi tantangan zaman ini, yaitu memelihara kasih Allah. Di dalam ayat 21 mengatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kasih kepada Allah itu harus dipelihara. Tuhan Yesus di dalam khotbahnya, ya, di dalam khotbah tentang akhir zaman, di dalam pasal yang ke-24 Matius ayat yang ke-12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, saudara-saudara, ayat ini ya berkaitan dengan khotbahnya Yesus tentang akhir zaman. Dan kita sedang hidup di akhir zaman, saudara-saudara. Dan di akhir zaman ini menurut khotbahnya Yesus, bahwa banyak orang yang kasihnya menjadi dingin, kasihnya menjadi tawar, kasihnya menjadi melempem, ya, kayak kerupuk yang kena angin, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kasih harus dipelihara. Sebab kalau tidak dipelihara, bisa menjadi hambar, bisa menjadi dingin, ya. Dan saudara-saudara, kasih itu kemudian menjadi tawar. Nah, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ini berarti di akhir zaman tidak sedikit orang yang kasihnya menjadi dingin. Karena apa? Karena kedurhakaan yang merajalela di dunia ini.
Ya, manusia-manusia durhaka, manusia-manusia yang memberontak, manusia-manusia yang tidak taat firman, manusia-manusia yang maunya sendiri, ya, manusia-manusia yang maunya saudara pikirannya liar, lalu tingkah langkahnya juga liar. Nah, akhirnya menjadikan kasih kepada Tuhan menjadi luntur karena pengaruh daripada kedurhakaan. Itu sebabnya saudara kasih itu harus dipelihara. Ya di dalam Yudas 1 ayat 21 tadi dikatakan peliharalah dirimu demikian di dalam kasih Allah. Lalu caranya bagaimana untuk memelihara kasih Allah? Saudara, yaitu membangun relasi, membangun hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan. Atur waktu untuk baca firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dikatakan orang yang kesukanya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu segar, tidak pernah kering, berbuah terus pada musimnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil, luar biasa. Saudara, jadi bangun relasi dengan Tuhan, selalu connect dengan Tuhan. Ya, saudara, hubungan dengan Tuhan makin hari makin intim, seperti Nuh yang Alkitab katakan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Seperti Henok, ya, Henok hidup bergaul dengan Tuhan dan akhirnya Henok diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, dia tidak binasa oleh tsunami atau banjir besar. Dia istrinya dan ketiga anak mantunya berarti ada 8 orang ada di dalam bahtera. Karena apa? Nuh selalu membangun relasi dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, jadi ada waktu khusus untuk dia boleh merenung-renungkan firman. Memperkatakan firman. Kemudian menyembah, berdoa kepada Tuhan. Minta bimbingan Roh Kudus agar dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, ini cara untuk kita memelihara kasih kita dengan Tuhan. Ya, suka menyembah Dia, suka berdoa kepada Dia, mohon bimbingan Roh Kudus karena Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan firman. Kemudian pasrah segala beban, tekanan dan proses hidup yang Anda ya alami. Saudara pasrah kepada Tuhan, bawa kepada tangan pengasihan Tuhan setiap hari. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kalau tiap hari, tiap pagi di tempat ini ada orang-orang yang berdoa. Ya, saudara-saudara berseru-seru kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Inilah cara memelihara kasih kita kepada Tuhan. Supaya kasih kita tetap berkobar-kobar, ya, kasih kita tetap berapi-api. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara, selain kita pelihara kasih kita dengan Tuhan, juga kita pelihara kasih kita dengan sesama. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Saudara, salah satu cara memelihara kasih persaudaraan adalah dengan selalu mengingat apa yang manis, apa yang sedap didengar, ya, apa yang disebut dengan kebajikan, ya, dan lain sebagainya seperti yang dicatat di dalam Filipi pasal yang keempat, ya, saudara. Artinya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya, yang dimiliki oleh orang lain itu yang kita ingat, bukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang jelek, ya. Orang itu mulai kehilangan kasih kepada pasangannya atau kepada sesamanya ketika dia yang dia pikirkan itu bukan yang baik, ya. Kalau mulai dia mikir kekurangannya, kesalahannya, kelemahannya, keburukannya, kegagalannya, kejelekannya, itu yang dipikir. Wah, ini saudara, ini merusak hubungan kasih, ya. Saudara, kasih itu harus dipelihara. Bagaimana caranya memelihara? Saudara, dengan cara ya selalu mengingat hal-hal yang baik. Ya, orang itu pasti ya memang ada enggak baiknya, ada baiknya, ya. Ada salahnya tapi juga ada benernya. Saudara, dan syukur kalau dia salah, dia sadar lalu bertobat, dia memperbaiki diri. Saudara,
minta ampun kepada sesama, minta ampun kepada Tuhan. Ya, tetapi saudara-saudara, kalau kita mau membangun hubungan, ya, kasih kepada sesama seperti yang diajarkan oleh Tuhan, maka kita harus selalu mengingat apa yang baik, ya, saudara-saudara, kepada sesama kita. Bukan mengingat kesalahannya, kekurangannya, ya, saudara-saudara, bukan. Tetapi hal-hal yang baik, maka itu bisa membangun. Artinya kasih persaudaraan kita bisa terpelihara dengan baik. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Lalu Tuhan berkata, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan, jadi inilah langkah yang keempat di dalam menghadapi tantangan zaman, yaitu kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama harus dipelihara dengan baik, ya. Jangan sampai kasih kita menjadi padam, menjadi luntur, menjadi dingin, ya, saudara-saudara, oleh karena kondisi zaman ini. Tetapi tetap, ya, semangat, berkobar-kobar, berapi-api sampai Tuhan Yesus datang. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kelima, saudara, yang terakhir, saudara, apa yang kita lakukan di dalam menghadapi tantangan zaman ini, yaitu menyelamatkan mereka yang ragu-ragu. Di dalam pasal yang pertama ayat 22, Yudas mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam surat Yudas ini, ya, ada 3 kelompok yang memerlukan perhatian khusus, saudara-saudara, yaitu kelompok yang ragu-ragu gara-gara penyesat-penyesat tadi menyusup lalu mengajarkan tentang anugerah yang overdosis, ya, yang mengajarkan tentang, saudara-saudara, penyalahgunaan kebebasan yang ada di dalam Yesus. Ini kelompok ini ada, yang pertama orang yang ragu-ragu, ya, antara ya percaya atau tidak, ya. Kemudian ada kelompok yang sudah dekat dengan penghukuman. Artinya ini kelompok yang sudah terpengaruh menjadi sesat, ya. Itu dicatat di dalam ayat 23 bagian A. Lalu yang 23 bagian B itu kelompok yang sudah sangat terikat dengan kesesatan. Benar-benar dia sudah yakin, ya, bahwa ajaran sesat itu dianggap benar, ya. Saudara, ini orang-orang yang benar-benar sudah tersesat. Nah, 3 kelompok ini, saudara, perlu direbut, perlu dirampas untuk diselamatkan. Ya, ini nasihat daripada suratan Yudas, ya. Rampas mereka atau rebut mereka di dalam ayat 23, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api keragu-raguan, ya. Jadi yang ragu-ragu, yang sudah sesat dan yang sudah kesesatnya makin dalam, ya, Tuhan berkata, rampas mereka, rebut mereka, selamatkan mereka. Berarti ini perlu ada satu tindakan yang cepat, ya, saudara-saudara. Nah, lalu saudara-saudara, bagaimana untuk merampas mereka? Ya tentu kita akan mendekati mereka lalu diajak ngomong, ditegur. Seperti di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-13 mengatakan, saudara-saudara, Ibrani 3 ayat 13, firman Tuhan itu menyatakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, Alkitab katakan nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Nah, luar biasa. Selama masih ada dikatakan hari ini, supaya apa? Supaya mereka hatinya tidak tertipu oleh hatinya menjadi tegar karena ditipu daya daripada dosa.
Tentunya ditegur pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, dengan kata-kata yang tepat. Ya, saudara rebut mereka dari api keraguan-raguan. Ya, puji nama Tuhan, karena iman Kristen ini kan mendapat serangan yang luar biasa. Di medsos, di media cetak, di dalam pergaulan sehari-hari, wah, mendapat serangan yang luar biasa iman Kristen. Yang tujuannya adalah supaya orang Kristen itu jangan percaya kalau Yesus itu Tuhan. Ya. Tapi manusia biasa, nabi hanya utusan biasa. Tujuannya seperti itu. Padahal kita katakan Yesus itu adalah Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Dia hakim yang akan datang, yang akan menghakimi jagat ini. Dia yang memerintah surga, memerintah bumi. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Puji nama Tuhan. Tapi umat Kristen diserang dengan berbagai macam ajaran-ajaran kita. Saudara, supaya apa? Supaya orang Kristen ragu-ragu bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau sudah ragu-ragu lalu dia tidak percaya kalau Yesus Tuhan. Lalu kalau tidak percaya Yesus itu Tuhan, Alkitab katakan dia tidak diselamatkan. Saudara, karena firman Allah berkata, barang siapa percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka orang itu diselamatkan. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-23 bagian B, ya, di situ dikatakan, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain juga. Apa artinya ketakutan? Ketakutannya di sini sudah artinya adalah dengan kewaspadaan agar tidak ikut tercemar dengan orang yang tersesat. Ya, lalu dikatakan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaian ini berbicara tentang perbuatan, tentang perilaku. Ya, di dalam kitab Wahyu pasal 19 dikatakan ya jubah putih atau pakaian putih itu saudara itu berbicara tentang saudara perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya, saudara. Jadi pakaian itu bicara soal perbuatan dan di sini dikatakan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ini artinya saudara, kita mengasihi orang yang sesat, kita mengasihi orang yang berdosa, tetapi kita membenci perbuatan dosa. Kita membenci ya kesesatan yang ada. Nah itu, saudara, orangnya kita mengasihi, ya, tapi kelakuannya kita tidak setuju. Perbuatannya yang sesat dan salah itu, ya, kita tidak bisa kompromi. Dan saudara, itu sebabnya di dalam ayat ini, tunjukkanlah belas kasihan. Artinya orang-orang yang tersesat ini saudara, mereka perlu perhatian khusus, ya. Tapi kita perlu punya kewaspadaan yang disebut di sini dikatakan disertai ketakutan, ya. Artinya kewaspadaan agar tidak ikut tercemar, ya. Saudara, agar tidak ikut terseret oleh kesesatan mereka, ya. Tetapi kita tetap bisa menjaga kehidupan kita yang benar, yang kudus, yang takut akan Allah. Puji nama Tuhan, dan ini ajaran daripada firman Allah. Ya, orang yang membenci kita, ya, ini disuruh mengasihi. Ini firman Tuhan mengajarkan, ya. Saudara, ini kan orang-orang yang kelakuannya tidak baik, ya. Orang-orang yang sudah menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Saudara, orang semacam ini kan mestinya dibenci. Tetapi surat Yudas mengajarkan supaya ya kita memberi atau menunjukkan belas kasihan kepada mereka, perhatian kepada mereka. Dan ini ajaran Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus benci dosa, tapi Dia mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus benci kesesatan, tapi Dia mengasihi orang yang tersesat. Demikian juga kita. Ya, Alkitab mengajarkan supaya kita mengasihi orang sesat, mengasihi orang yang berdosa, tetapi kita membenci perbuatan dosa, membenci kesesatan, dan merebut orang-orang ini untuk mereka diselamatkan. Nah, dan di dalam merebut ini saudara, kita harus takut, ya. Di sini dikatakan disertai dengan ketakutan, artinya
kewaspadaan agar tidak ikut tercemar. Ini tugas kita sebagai orang-orang yang percaya. Di tengah-tengah situasi yang gonjang-ganjing ini, saudara, mungkin ada tidak sedikit orang yang imannya juga goncang, ya. Kemudian ya karena kurang firman, karena kurang ya diisi dengan kebenaran, kemudian menjadi goyah, ya, diomongi sama komunitasnya, lalu dia menjadi ragu-ragu. Dan orang-orang yang semacam ini harus diselamatkan. Harus kita rebut supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sebab Tuhan Yesus berkata, Anak Manusia datang untuk mencari yang tersesat, untuk mencari yang berdosa. Ya, saudara, itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Demikian juga Yesus yang sudah ada di sorga memberi tugas kepada saya, tugas kepada orang percaya supaya memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mulai ragu terhadap Yesus, ya, saudara, supaya mereka boleh direbut kembali agar mereka diselamatkan, agar mereka memiliki kepastian hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai penutup, saudara, saya mengajak membaca bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-16, ya, ini nasihat daripada Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita semua umat Tuhan di segala zaman. Kita akan baca bersama 1 Timotius pasal 4. Ayat 16, 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Puji Tuhan. Di sini katakan awasi dirimu, awasi ajaranmu. Ya, jadi saudara, di dalam kita merebut orang-orang yang tersesat, merebut orang-orang yang ragu-ragu, ya, merebut orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Firman Allah berkata, awasi dirimu sendiri, waspada dengan dirimu sendiri, supaya tidak terpengaruh, terkontaminasi, ya, sedang hanyut mengikuti mereka. Lalu awasi juga ajaranmu, ya, yaitu kita harus kembali kepada firman Allah. Kita harus, ya, saudara, menjadikan Alkitab ini tolok ukur untuk menguji semua hal yang aneh-aneh yang ada di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin dan percaya, saudara, dengan hal-hal yang saya kemukakan, ya, tentang bagaimana kita menghadapi tantangan zaman. Saya percaya saudara pasti akan kokoh, kuat, ya, dan tidak tergerus oleh arus dunia ini. Tetapi kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, jadi kita ingat selalu akan firman Tuhan, ya. Kemudian bangun dirimu atas dasar iman yang paling suci. Lalu berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Kasih harus dipelihara, ya. Lalu yang kelima, Tuhan memberi tugas menyelamatkan orang-orang yang ragu-ragu. Karena goncangan-goncangan, godaan-godaan, karena kedurhakaan dunia ini. Saudara, kita rebut mereka dengan kasih Allah yang menyelamatkan. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
dari awal. Mari semua yang di sini kita berdiri. Kita menghampiri Tuhan dengan rendah hati. Demikian juga saudara-saudara yang ada di rumah. Mari kita menghampiri Tuhan. Agar kita tetap kuat, kokoh di dalam Yesus. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau Tuhan kota benteng kami. Engkau Tuhan yang menjadi kubu pertahanan kami. Engkaulah gunung keselamatan, perisai, pelindung, penyelamat bagi kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Yesus, aku percaya Engkau dahsyat, Engkau yang menjadi andalan kami. Kau menjadi segalanya di dalam hidup ini Tuhan, di dalam menghadapi tantangan zaman. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Roh-Mu. Glory di kami Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu yang memberikan pengajaran yang sangat berharga di dalam menghadapi kondisi zaman ini ya Tuhan. Di mana kami hidup di zaman akhir, banyak tantangan, banyak rintangan. Oh Tuhan, banyak kendala-kendala dan bahkan kehidupan-kehidupan yang durjana. Oh Tuhan, yang memberontak, yang mempengaruhi banyak orang. Tetapi kami mengucap syukur oleh firman-Mu yang mengajarkan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh hidup berkemenangan. Untuk kami boleh tidak
dikalahkan oleh keadaan zaman. Oh Tuhan, dengan cara kami boleh mengingat-ingat selalu akan firman-Mu. Mengisi pikiran dan hidup kami dengan firman-Mu. Firman-Mu firman yang hidup, firman-Mu menyegarkan, firman-Mu mengenyangkan. Oh Tuhan, firman-Mu mencerahkan pikiran dan hati kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh hidup bijaksana di tengah-tengah kondisi zaman yang tidak menentu ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena firman-Mu mengajarkan untuk kami boleh membangun iman di atas dasar yang paling suci, di atas dasar daripada Yesus Kristus yang telah mengasihi kami, yang telah berkorban bagi kami, yang sudah menyelesaikan semua masalah yang tidak bisa kami selesaikan. Engkau sudah tuntaskan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami juga mengucap syukur oleh karena firman-Mu ya Tuhan, mengajarkan kepada kami supaya kami selalu tekun di dalam doa, berdoa dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, berdoa dengan kesungguhan hati sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu memberikan kemampuan kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Karena melakukan firman-Mu mendatangkan berkat, mendatangkan kemakmuran, mendatangkan perkenanan, kemenangan, pertolongan dan pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk memelihara kasih kami dengan Engkau, untuk memelihara kasih kami dengan sesama kami, dan bahkan mengasihi orang-orang yang tersesat, mengasihi orang-orang, oh Tuhan, yang tidak mengasihi kami. Oh Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, mengasihi orang-orang yang membenci kami. Karena ini yang Engkau ajarkan ya Tuhan, supaya kami boleh merebut mereka dari api keraguan-raguan, bahkan dari api neraka yang menanti mereka ya Tuhan, yang tidak mau percaya kepadamu. Itu sebabnya Roh Kudus, Engkau mampukan kami, kuasai dengan kuasa-Mu, haleluya, supaya kasih-Mu kepada kasih kami kepadamu tetap terpelihara dengan baik, meskipun dunia bergoncang, dunia tidak menentu, tetapi kasih kami tidak akan bisa dipatahkan, diputuskan, dipisahkan dari Engkau ya Tuhan. Karena kami sudah melekat, mendekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman-Mu, menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang perlu mendapat belas kasihan. Terlebih membawa mereka di jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Karena Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau urapi anak-anak-Mu, urapi jemaat-Mu. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat di tengah-tengah dunia yang sesat ini. Menjadi alat oh Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan kepastian hidup yang kekal, membutuhkan kebahagiaan sejati, damai sejahtera yang bersumber dari Engkau ya Tuhan, yang memberi ketentraman, kedamaian dan kenyamanan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan nyata senantiasa. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati semua bangsa ini Tuhan. Kami rindu Indonesia penuh kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu terjadi hujan pertobatan bagi negeri ini. Kami rindu ya Tuhan, berkat-Mu dicurahkan atas Indonesia. Haleluya. Demikian juga Tuhan, pandemi COVID-19 segera berakhir. Karena Engkau mengasihi negeri kami, karena Engkau cinta atas Indonesia. Dan bahkan Tuhan, pertolongan-Mu atas semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Demikian juga tim medis yang bekerja di garda di depan. Oh, garda depan untuk menolong orang-orang yang sakit. Lindungi mereka, sertai mereka. Berikan kondisi fisik yang prima ya Tuhan, supaya tidak tertular oleh virus yang ganas
panas itu, tapi perlindungan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa-doa umat-Mu, baik yang di tempat ini maupun di tempat-tempat lain, bahkan umat-Mu di seluruh Indonesia, mereka yang berseru-seru kepadamu di tempat yang maha tinggi di sorga. Engkau mendengar serta mengabulkannya karena dimintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati saudara semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah panjatkan semua ini. Haleluya. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut bergawan seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.